Selamat mendengarkan podcast ini. Selama bertahun-tahun saya mempersoalkan Roma pasal 3 ayat yang keempat. Dulu saya tidak mengerti apa maksud ayat ini. Tetapi kemudian ketika saya melihat atau memeriksa teks asli dari ayat ini dalam bahasa Yunani, baru saya mengerti maksudnya. Roma 3 ayat 4 mengatakan, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kata pembohong itu yang saya tidak mengerti. Bahwa semua manusia pembohong. Ternyata kata pembohong di situ di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya pseustes. Yang artinya seorang yang tidak setia, atau juga bisa berarti seorang yang merusak, membatalkan, mengkhianati perjanjian. Pseustes. Saudaraku, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, memang tidak tertulis secara terang-terangan atau terbuka atau secara eksplisit. Tetapi secara implisit itu ada perjanjian. Bahwa manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Manusia menerima perintah, tugas, mandat untuk mengelola bumi ini dan memenuhi bumi dengan keturunannya. Ada mandat budaya, di mana manusia harus mengeksplorasi bumi dengan segala kekayaannya, dan ada mandat prokreasi di mana manusia harus berkembang biak dan memenuhi bumi. Tetapi manusia tidak boleh makan buah yang terlarang, sebab kalau manusia makan buah yang terlarang untuk dikonsumsi itu, manusia akan mati. Jika manusia mati, berarti mandat-mandat yang diberikan batal. Manusia tidak lagi dapat memenuhi mandat-mandat itu. Tadi saya katakan secara tidak terbuka, secara tidak terang-terangan, jadi secara implisit, ya, tidak secara eksplisit ada perjanjian. Ketidaksetiaan nenek moyang kita Adam dan Hawa, ia merusak kesetiaan, ia merusak perjanjian, membuat semua manusia pembohong. Manusia siapapun dalam keadaan tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Betapa hebat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena Allah mau membuat kembali perjanjian dengan manusia. Betapa hebat. Manusia dibenarkan untuk menjadi anak-anak Allah, hendak dikembalikan ke rancangan Allah semula, supaya tidak berkeberadaan rusak, hendak dikembalikan kepada rancangan Allah semula sebelum Adam memberontak kepada Allah atau mengingkari perjanjian. Makanya keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Allah kembali mau mengadakan perjanjian dengan manusia. Dimulai dari pemanggilan Abraham yang akan menurunkan keturunan yang akan menjadi umat pilihan. Tindakan-tindakan Allah di perjanjian lama merupakan tindakan nubuatan atau tindakan profetik. Semua keturunan Abraham harus disunat, itu perjanjiannya. Maka Allah hampir-hampir membunuh Musa, saudaraku.
Karena Musa tidak memenuhi perjanjian ini, hampir untuk anak-anaknya. Jadi semua anak-anak Israel harus disunat. Yang kedua, Israel tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa di luar orang Israel. Ya, mereka kenal sebagai goyim. Artinya orang yang bukan umat pilihan. Kalau kasarnya itu kafir. Kata lain, kalimat lain, orang yang tidak bersunat. Tindakan Allah di perjanjian lama dengan sejarah kehidupan umat pilihan merupakan tindakan nubuatan, tindakan profetik untuk umat perjanjian baru. Allah mengadakan perjanjian dengan sunat dan pemberian hukum Taurat. Maka orang Israel tidak cukup hanya percaya Allah itu ada atau Allah itu esa, tapi juga harus disunat dan melakukan Taurat. Tidak cukup dengan mengucapkan syahadat yang bunyinya Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Tuhan kita esa. Tidak cukup. Harus disunat dan melakukan hukum. Banyak orang Kristen merasa dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia sudah beriman. Cukup. Merasa sudah jadi umat pilihan, anak Allah, dan berhak masuk surga. Jadi orang Kristen ini seakan-akan merasa dengan bersahadat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah selamat. Kalau orang Israel bersahadat itu plus dengan hukum Taurat. Itu ikatan perjanjiannya, saudara. Kalau orang percaya, itu percaya tidak hanya dengan mulut tetapi sunat hati, sunat batin. Dan ada ikatan perjanjian bahwa sejak menjadi orang percaya, seseorang itu tidak memiliki dirinya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, bahwa kita bukan milik kita sendiri. Filipi 1 ayat 21, bagi kita hidup adalah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15, bahwa Yesus telah mati untuk kita, kita semua sudah mati. Jadi kalau kita hidup untuk Dia. Kita menjadi umat pilihan, kita sudah mati bersama dengan Kristus, ya, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jangan merasa orang Kristen tidak punya ikatan perjanjian. Percayanya orang Kristen itu bukan hanya di dalam keyakinan pikiran, tetapi dalam tindakan, di mana orang percaya harus memenuhi covenant, ikatan perjanjiannya dengan Allah. Ada pengalaman subjektif yang saya alami yang ini bisa melengkapi pesan ini. Suatu hari ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya mendengar suara di dalam hati saya begini, saudara. Kamu dulu pengkhianat. Kamu dulu itu pengkhianat. Lalu ada kata lain yang muncul, pemberontak. Walaupun saya sudah menjadi pendeta, bahkan dosen sekolah tinggi teologi, tapi status saya masih pengkhianat dan pemberontak. Memang waktu itu Tuhan masih maklum karena saya masih diberi kesempatan, maksudnya untuk berubah. Maksudnya apa pengkhianat? Karena saya masih memiliki diri saya sendiri, masih melakukan apa yang suka saya melakukan, masih punya kebanggaan-kebanggaan tertentu yang itu berpusat pada diri sendiri atau egois, saudaraku.
Itu pengkhianatan. Sebab kalau kita sudah menjadi orang percaya, mestinya kita dimiliki Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi orang Kristen itu kalau hanya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan merasa sudah memiliki iman, ini picik, bodoh. Dan iblis berhasil menyesatkan banyak orang Kristen dengan membuat orang-orang Kristen berpikir bahwa percaya itu mudah. Lalu melecehkan, meremehkan orang-orang beragama lain, beragama samawi yang juga percaya Allah Esa. Dengan mengatakan, kamu orang mau baik bagaimana, tidak selamat, tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus dan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lihat kesombongan banyak orang Kristen, termasuk saya dulu. Orang-orang Yahudi itu begitu, saudaraku. Ya, ia tidak mengenal Kristus karena memang belum ada Injil, atau setelah ada Injil banyak mereka yang memang mengeraskan hati. Tetapi jangan lupa, mereka itu memiliki hukum loh. Mereka berusaha juga melakukan hukum. Agama Kristen itu bukan agama hukum, saudaraku. Ya, kalau agama-agama samawi lain itu memiliki hukum dan sanksi-sanksinya. Bahkan hukum yang mengatur ekonomi, ya, syariah ekonomi, mengatur politik, sehingga mereka dapat membangun masyarakat keberagamaan berdasarkan hukum-hukum yang mereka miliki dan tatanannya. Tetapi Kristen bukan agama hukum. Tidak memiliki hukum-hukum itu, tidak punya syariah ekonomi, tidak ada tuntunan bagaimana menggelar pemerintahan dan berpolitik, tidak ada. Kalau bangsa Israel ada. Sehingga hukum negara itu sama dengan hukum Tuhan. Karena di dalam Taurat itu termuat semua tatanan tersebut. Apakah berarti orang Kristen tidak memiliki hukum, jadi boleh liar? Tidak. Orang Kristen memiliki tatanan juga. Dan itu ikatan perjanjiannya dengan Allah harus sunat batin. Memiliki Roh Kudus dan tatanannya itu Allah sendiri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran ini ya merasa bahwa tidak ada tatanan, boleh pakai pakaian apa saja. Kalau tetangga seperti orang Yahudi juga, wanita harus memakai kerudung dan hampir tidak ada bagian yang kelihatan. Tapi orang Kristen tidak ada hukum cara berpakaian demikian, lalu boleh pakai bikini atau pakai pakaian model apapun. Padahal tidak, ada tatanan. Roh Kudus yang mesti memimpin orang percaya dan hidup dalam standar kesucian Allah. Maka sunatnya sunat batin, saudaraku. Tatanannya jauh lebih tinggi dari tatanan hukum pada umumnya. Kalau agama Yahudi mengajarkan jinah itu artinya melakukan hubungan seks di luar nikah. Tetapi kalau bagi orang percaya melihat lawan jenis mengingini sudah berzina. Tatanannya lebih tinggi. Kalau hukum mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau orang percaya batinnya kasih musuhmu, ya, berbuat baik kepada orang yang menganiaya kamu. Kamu membenci saudaramu, kamu adalah pembunuh. Makanya menjadi Kristen itu hidupnya tidak bisa terbagi oleh apapun. Kristen yang benar itu, menjadi orang percaya yang benar itu, hidupnya benar-benar dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan harus submit, tunduk. Kalau mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, kita harus masuk dalam proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau kita meyakini bahwa Yesus telah lahir di kota Bethlehem,
perendahan dirinya yang begitu hebat, kita teladani. Dia mati di kayu salib dan bangkit, kita meneruskan karya keselamatan ini sampai ke ujung bumi, maka kita mesti menjadi saksinya. Itu ikatannya. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi hamba Tuhan kalau Kristen benar. Tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi misionaris. Tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi saksi. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Banyak orang Kristen yang binasa karena menganggap percaya kepada Yesus itu mudah. Mestinya kita melibatkan seluruh hidup kita di dalam pengakuan percaya kita kepada Yesus. Kalau orang Yahudi percaya kepada Elohim Yahweh plus Taurat. Kita percaya kepada Yesus berarti kita mengadakan perjanjian dengan Allah untuk dimiliki Allah sepenuhnya dan hidup sesuai standar kesucian Allah, terus berproses untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, dan ingat ini, dan meneruskan karya keselamatan itu. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Maka tadi saya katakan menjadi orang percaya itu tidak punya ruangan lain untuk apapun kecuali Tuhan. Maka Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak layak bagiku. Nah, dulu kita tidak berani full heart seperti ini. Kita tidak berani. Kita masih kompromi. Dan itu yang tadi saya katakan, kita berkhianat kepada Tuhan. Dan banyak saudara yang masih berstatus pengkhianat. Karena saya pernah menjadi pengkhianat dan saya bertobat dan saya mau belajar berubah dan sekarang terus berubah. Saya bisa membagikan ini dengan segenap emosi, jiwa, hati saya karena saya sudah mengalami itu. Jadi iman kita, percaya kita itu kesediaan untuk mengakui dan meyakini bukan saja status Yesus, tetapi melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan statusnya. Bukan hanya mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau dia Tuhan, aku menundukkan diri. Kalau dia Juru Selamat, aku memberi diri terus berproses untuk serupa dengan Allah atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau aku mengakui karya-karyanya, aku harus meneruskan karyanya itu. Ini yang namanya melibatkan seluruh kehidupan. Maka di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, Tuhan berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Kita beri tepuk tangan. Saudara, kalau tidak mau mengerti apa yang saya sampaikan ini dan saudara tidak melakukan, saudara akan sangat menyesal. Sangat menyesal. Memang ini sangat berat. Tetapi inilah kekristenan yang sejati. Inilah percaya yang sesungguhnya. Kalau seorang hanya mengakui status Yesus, itu masih membuka diri terhadap dosa dan percintaan dunia. Hanya meyakini di dalam pikiran. Tetapi kalau kita melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan statusnya, kita tidak punya lagi ruangan untuk yang lain. Orang-orang Kristen yang hanya mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya tidak berbeda dengan orang yang beragama lain, bahkan lebih rusak. Nggak punya tatanan. Dia pikir nggak punya tatanan, padahal tatanan dia itu kesucian seperti Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Nggak ngerti. Dia pikir mudah percaya Tuhan Yesus itu. Kalau agama Samawi mengakui Allah itu esa, seperti bangsa Israel mengakui syahadat plus Taurat. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan pengakuan itu.
Banyak orang Kristen masih dalam keadaan yang sebenarnya belum selamat. Selamat itu proses dikembalikan ke rancangan Allah semula dan melibatkan seluruh hidupnya terkait dengan pengakuannya. Banyak orang tidak melibatkan seluruh hidupnya terkait dengan pengakuan itu. Pokoknya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, titik. Lalu hidup seperti orang lain. Nggak punya tatanan. Orang lain saja punya tatanan loh. Mau pakai pakaian, dia punya hukumnya. Itu agama lain punya tatanan. Nah kamu Kristen kok malah nggak punya tatanan? Jadi kita bukan hanya mengakui status Yesus, tapi percaya dirinya, pribadi Yesus. Dan kalau kita mengerti ini, percaya kepada pribadinya, kita harus mengenakan hidupnya. Yesus menjadi hukum kita. Kalau agama samawi ada hukum-hukum dan sanksi-sanksinya. Tapi kita mempercayai pribadi Yesus, berarti kita mengenakan pribadinya itu dalam hidup kita. Kalau begitu kita bisa melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan keyakinan dan pengakuan kita atas karyanya, bahwa dia pernah mati di kayu salib dan bangkit. Lalu teruskan ini sampai ke ujung bumi. Karenanya kamu harus menyaksikan Yesus bukan dengan perkataan tetapi dengan hidupmu. Kamu membuktikan bahwa dia pernah ada, buktikan dalam hidupmu. Bukan hanya bercerita tentang Yesus, bukan hanya berteologi ya, tetapi hidupmu menceritakan hidupnya yang dimulai 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau tadi sudah nyanyi, kau bawa aku ke jalan salib, ada gitu kalimatnya ya. Yesus disalib, Anda juga harus disalib. Dia mengosongkan diri, Anda juga harus mengosongkan diri. Dia mati untuk orang lain, you harus mati untuk saudara-saudaramu. Kata Tuhan, bukan kata saya. Amin gak? Nah, kalimat ini sudah jauh dari banyak orang Kristen. Kita mau kembali kepada Injil yang sejati. Ini mengerikan bagi kuasa kegelapan. Benar. Sebab akan dilahirkan Kristus. Orang-orang yang berkata hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Kuasa kegelapan pasti berusaha untuk bagaimana menghentikan laju suara kebenaran ini. Tapi saudara yang memiliki nurani yang dipimpin Roh Kudus harus bisa membedakan antara dusta dan kebenaran. Saudara harus menjadi misionaris. Saudara harus membuktikan keberadaan Yesus di dalam hidup saudara. Yang menjadi keprihatinan saya dan sampai sekarang saya ratapi adalah di sekolah tinggi teologi itu nggak ada mata kuliah yang menuju ke hal ini, Pak Agustinus. Ya, di sini ada beberapa dosen, Pak Riko, Pak Agustinus, Pak Doni. Heran, nggak ada loh mata kuliah yang menjuruskan mahasiswa ke arah ini. Semua hanya ilmu kognitif, pengetahuan. Dan itu yang saya sesali, saya ratapi, dan saya sangat berduka. Makanya ada pelajaran tambahan di STT Ekumene ini untuk mengisi kekosongan ini. Tapi itu pun belum, menurut saya belum menjawab. Ini belum menjawab. Karena muatan mata kuliah di STT itu syarat dengan banyak hal yang mengesampingkan faktor ini, Pak. Mestinya lulus STT itu harus sudah makin serupa Yesus. S1 harus serupa dengan Yesus, S2 makin serupa, S3 harus sudah mendekati sempurna, Pak. Nggak tahu bagaimana S3 tambah pinter tapi malah tambah sombong.
Bingung nggak tuh? Saya ngomong ini untuk diri saya lah, kalau orang nggak mau ngaku. Paham ya? Sedih. Amin, saudara. Ini yang menjadi kepedihan saya, saudaraku, dan saya tidak tahu bagaimana mengatasi ini. Saya sedang menggeliat. Saya kira beberapa sahabat saya di sini tahu, dan saya masih bingung gitu. Gamangnya, bingung juga. So I don't know what must I do. Tapi Tuhan pasti akan memberikan jalan. Yang penting saya membenahi diri sendiri dulu. Tidak mungkin saya bisa bicara setegas ini, sedetil ini kalau saya tidak mengalami. You miliki nurani. Ini tidak ada di buku manapun. Kalau ada ya kebetulan sama. Saya tidak membaca buku, Pak. Saya bicara ini bukan karena saya membaca buku, karena saya mengalami. Jadi jangan sombong Bapak Ibu. Apalagi kalau saudara cuman kaya, cantik, ganteng, banyak duit. Aduh, jangan sombong, itu nothing. Tetapi berbanggalah, kata Paulus, aku ya bangga, bermegah di dalam salibnya. Sebenarnya akhirnya nanti ujung dari covenant dengan Allah itu salib. Ujungnya di situ. You percaya Yesus, you mesti punya salib. You tidak punya salib, you tidak memiliki perjanjian dengan Dia. Amin. Jangan takut. Wah, Kristennya kok jadi berat begini? Dari dulu memang harganya segini. Kalau you lihat itu harga murah, kenapa? Karena Anda tidak menemukan salib yang benar. Kristen yang benar tidak you kenal. Jadi kelihatannya gampang. Menjadi Kristen itu gampang, mudah, lalu masuk surga dengan gampang. Tuhan berkata kok berjuanglah masuk jalan sempit. Kok bisa loh gampangan? Amin nggak saudara? Anda ini diam, tegang, ngerti enggak? Ini revolusi iman. Revolusi kekristenan ya, dari GSKI, Rehoboth, Arta Gading dan GSKI di mana saya menjadi gembala seniornya. Saya rindu semua menyadari hal ini. Waktu tadi saya duduk di situ, saya membayangkan saudara ini ya, satu persatu akan mati. Satu-satu mati. Kalau seandainya perang ini berlangsung, kita kena imbasnya, kita mati berjemaah. Mati bareng. Lalu saudara dapat apa? Nah, sekarang kita bicara bagaimana Pak kita mewujudkan covenant ini. Perjanjian ini, ya. Sebenarnya yang saya sampaikan ini memiliki banyak aspek. Tapi saya hanya mengumpulkan aspek-aspek ini menjadi satu sistematika khotbah, sermon yang saya harap bisa dipahami. Nanti setiap butir akan saya khotbahkan. Makanya setiap saya khotbah kelihatannya kok sama. Enggak sama, mosok sama terus. Sama. Kok sama? Ada orang berkata Pak Elis itu khotbahnya nggak beda. Pasti ada bedanya, saudaraku. Saya harus membuat lebih detail ya, resolusinya. Jadi kalau gambar itu lebih detail, paham ya? Resolusinya lebih detail. Sepertinya sama, tapi tidak. Tapi kalau orang sudah a priori, apalagi stereotip, apalagi suspicious, curiga, memandang negatif, sudah tidak lagi mau belajar. Bersyukur saudara yang masih menaruh percaya, yang tidak juga tidak masalah. Tidak masalah sama sekali ya saudaraku. Saudara ikuti apa yang saya sampaikan? Amin. Sebagian ini kan saya pengulangan khotbah tadi jam 11 sebenarnya. Yang saya tahu sebagian masih bingung sebenarnya, apa ya maksudnya. Nah saya ulangi lagi dengan penjelasan yang
tidak sama persis, Anda baru, oh, ya kan? Oh iya ya, begitu luar biasa firman itu. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29, Tuhan berkata agar kita bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tapi untuk makanan yang tak dapat binasa, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu murid-murid bertanya, apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa itu? Tuhan Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya itu bukan sekedar sesuatu yang dipikirkan dan diyakini, kemudian disetujui di dalam pikiran, tetapi sesuatu yang diusahakan, ergon, dikerjakan. Maka di Filipi 2 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat sebelumnya, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang harus menaruh pikiran perasaan Kristus kita atau siapa? Kita. Jangan berkata Tuhan yang menaruh. Tuhan yang menentukan kamu selamat, lalu memberi kamu iman, jebret, naruh iman, jadi percaya, lalu diberi pikiran perasaan Kristus, lalu bisa selamat. Ini membuat kekristenan mati. Karena respon manusia tidak dibutuhkan atau tidak bisa mengemuka secara proporsional. Keselamatan tidak cukup diterima dengan aktivitas nalar. Perhatikan doktrin-doktrin yang bernuansa demikian tadi. Allah yang menaruh iman, Allah yang menaruh pikiran perasaan Kristus dalam diri kita, akan berputar-putar dalam penjelasan, definisi, rumusan, tetapi tidak jelas implikasinya. Makanya doa semalam suntuk, doa puasa tidak akan dilakukan atau jarang dilakukan atau hampir tidak pernah dilakukan. Amin ya? Nggak ngerti deh. Karena saya tahu jadi saya ngerti. Ngerti banget. Percaya itu tindakan yang melibatkan seluruh hidup. Jadi orang tidak bisa menjadi Kristen tapi juga mengenakan cara hidup anak dunia. Nggak bisa. Kristen titik. Cara hidup anak Allah berbeda, tidak serupa dengan dunia. Nah, karena ini terlalu sulit, harus diperjuangkan, implikatif kan, artinya firman itu harus dikerjakan ya. Maka banyak orang Kristen yang tidak melakukan ini, bahkan para teolog dan pendetanya. Jadi pendeta pun karena profesi. Apalagi di abad-abad pertengahan ya, jabatan seorang rohaniwan itu terhormat. Iya, siapa yang tidak mau jadi rohaniwan yang setingkat kehormatannya dengan para politisi? Terus itu diwarisi oleh gereja-gereja dan orang-orang Kristen kemudian hari. Yang saya katakan ini bukan mengarang, saudara, saya mengerti benar. Tentu tidak semua pendeta itu mewarisi gairah yang salah itu. Tetapi kita melihat kenyataan jumlah gereja yang bangkrut dan tutup. Ada yang salah dong, you mau bela bagaimana? Mestinya kamu meneruskan karya salib itu, makin banyak orang yang diselamatkan. Kok makin habis? Kok humanisme lebih kuat? Humanisme orang yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan tapi mengisolasi atau mengesampingkan Allah. Kok sekulerisme lebih kuat? Orang-orang yang menekankan benda, orang yang menekankan uang, orang yang menekankan perkara-perkara duniawi. Karena percaya yang dimiliki semua dinalarkan, tidak melibatkan seluruh hidup. Jadi orang itu bisa dikatakan percaya kepada Yesus kalau melibatkan seluruh hidupnya.
Saya pernah mengatakan, dan tadi juga saya mengatakan di GSKI Pluit, kamu percaya Tuhan, tapi Tuhan merasa nggak kamu mempercayai Dia? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan orang. Saudara mungkin mengalami atau saudara menjadi pelakunya. Orang berkata, saya percaya bos, atau saya percaya pak, kepada kita. Kita bilang, rasanya kamu tidak percaya kepada saya. Atau kita yang berkata kepada orang, percaya bu, tapi kita nggak sepenuhnya percaya. Kita masih mengkorting, mendiskon, tidak sepenuhnya. Anda beli barang saja, orang yang jualan berkata, yang menjual berkata, ini bagus. Percaya deh, ini bagus. Percaya deh. Tapi kita nggak sepenuhnya percaya. Nah, kita ini apakah dinilai Tuhan memiliki percaya yang benar? Maka saya ajari, kalau you mau percaya yang benar itu melibatkan seluruh hidupmu. You harus submit, you harus terus berproses untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. You harus meneruskan karya keselamatan Allah ini. Nah, terus bagaimana Pak? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa percaya itu harus diusahakan. Bekerjalah untuk roti yang tak dapat binasa. Apa yang harus kami kerjakan? Percayalah. Loh, percaya kok pekerjaan? Iya, percaya itu perjuangan. Maka kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 bahwa Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ada perlombaan yang wajib. Jadi semua kita itu sebenarnya dalam perlombaan. Bagaimana kita semua meningkatkan iman makin sempurna, ya, dan memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, artinya yang akan mengajari kita bagaimana taat kepada Bapa seperti Dia taat. Percaya itu tindakan. Percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Dan untuk proses perlombaan ini berlangsung dengan baik, dosa dan beban harus ditanggalkan. Roma 12 ayat 1. Jadi perlombaannya itu bukan menanggalkan beban dan dosa, itu yang merintangi. Nah, kita semua nanti berlomba bukan untuk saingan lalu saling menyikut dan menjatuhkan. Yang suatu hari Tuhan akan membuka hasil daripada perjuangan kita. Jadi kita menunggu pengadilan Tuhan. Saudara kalau di rumah atau di lingkungan saudara dikatain sesat, diam. Itu akan lebih membuat saudara menantikan pengadilan. Dan Anda lebih berhati-hati dalam hidup supaya jangan berbuat salah. Amin. Bagus. Nggak ada takutnya sama sekali hari ini saya dikatain sesat atau dikata-katai hal yang lain. Tunggu pengadilan Tuhan. Tunggu pengadilan Tuhan. Kalau orang tanya saya, apa rahasia Pak Eras diam? Satu kata, pengen tahu? Pengadilan. Cukup. Iman itu diperjuangkan, tapi iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh rema. Roma 10:17. Oke. Berbagai penjelasan mengenai logos dan rema dari dulu. Dan saya ikut juga mencoba untuk mendefinisikan. Tetapi hari ini saya tidak melihat buku manapun. Saya melihat apa yang saya lihat dari Tuhan. Rema itu artinya suara Tuhan. Semua Anda mendengar khotbah, Anda membaca Alkitab, membaca buku, belum tentu rema loh. Rema itu suara yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Jadikan semua bangsa muridku, pasti Tuhan akan berkarya. Roh Kudus akan menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Pasti Roh Kudus berkarya. Tidak mungkin dia diam. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema.
tentu harus baca Alkitab, tentu harus mendengar khotbah, tentu harus baca buku-buku rohani yang baik. Tetapi semua itu menjadi seperti bahan mentah, menjadi bahan matang kalau Roh Kudus bicara. Ini sesuai dengan konteks pergumulan hidup yang kita alami dan konteks kebutuhan kita. Maka Allah bekerja dalam segala hal. Allah membutuhkan peristiwa kejadian untuk mengubah kita. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan setiap hari melalui apapun. Dan peristiwa-peristiwa hidup itu sangat signifikan mengubah kita. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kalau dalam bahasa kita ada kata Allah turut. Kata turut itu tidak ada teks aslinya. Kok ngikut-ngikut loh. Allah yang mendesain. Allah yang mengizinkan kejadian. Supaya lewat kejadian itu dia bisa berbicara. Anda dengar khotbah? Anda tidak menghormati firman? Anda mikir yang macam-macam, Anda nggak mendengar rema. Anda pulang tidak ada perubahan. Tapi kalau Anda menghargai firman, Anda mendengar Roh Kudus bicara. Pulang ke rumah di kendaraan, Anda mendengar. Lewat peristiwa, Anda mendengar. Itu membangun iman. Beri tepuk tangan. Jadi tidak perlu saudara bingung hari ini kenapa orang belajar teologi sampai doktor kok begitu kejam, jahat, keji perbuatannya. Karena dia tidak mendengar rema. Anda ngerti maksudnya? Termasuk saya. Kalau saya tidak bertobat saya juga bisa jahat. You jual, gua beli. You mau ribut, gua nggak takut. Mati deh jadi setan juga kita. Amin. Godaan ada di sekitar kita, kita bisa terbawa untuk memuaskan daging dan ambisi jiwa kita. Tapi rema demi rema yang kita dengar, rema demi rema yang kita dengar, apalagi lewat peristiwa-peristiwa yang menguras emosi perasaan kita, seperti kena COVID mau mati gitu loh. Itu membuat perubahan yang dahsyat. Karena Tuhan bicara terus tuh. 15 hari di ruangan sempit cuman lihat langit. Finally I want to say I love you.